I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliasari dengan NIM 21042224 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan materi pertemuan 11, yaitu laporan keuangan negara. Tugas ini sebagai pembunuhan pada mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bu Yulia Hosnelina, SIP, MAP. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama itu surplus anggaran, baik itu dari APBN maupun dari APBD itu sendiri. Kedua, formulasi atau penyusunan APBN. Ketiga, formulasi atau penyusunan dari APBD. Sebelum kita masuk kepada tahapan ataupun dari siklus anggaran APBN atau APBD, tentu kita harus tahu dulu apa itu siklus anggaran. Nah, siklus anggaran merupakan rentang waktu atau jangka waktu dari direncananya anggaran sampai disahkannya anggaran bersamaan dengan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pengelolaan negara, setiap anggarannya itu dituangkan dalam bentuk APBN. Dengan demikian, seluruh program ataupun kegiatan pemerintahan harus dituangkan dalam APBN dan tidak diperkenankan untuk dituangkan program ataupun pengelolaannya di luar dari APBN atau disebut dengan off budget. Kita masuk kepada siklus APBN. Dari siklus APBN ini ada 7 tahapan yang dilalui menjadi dari RAPBN menjadi APBN. Yang pertama itu di bulan Maret adanya RKP Pagu Indikatif. Yang kedua di pertengahan Mei-nya itu ada pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Tahap ketiga di pertengahan Juninya ada Pagu Sementara. Dan tahap keempat di bulan Agustusnya itu akan disahkannya menjadi RAPBN dengan rancangan undang-undangnya. Baru di tahap keenamnya di akhir Oktober itu akan disahnya dari RAPBN menjadi APBN sekaligus disahkannya undang-undang. Dan tahap keenam itu di akhir November akan ada rincian anggaran belanja kementerian atau kelembagaan dengan Pilpres, dan terakhir itu di bulan tanggal 31 Desember akan ada DIPA kementerian atau lembaga. Tahapan pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini tahapan yang paling penting dan harus dipikirkan secara matang-matang untuk langkah selanjutnya. Di sini pemerintah akan berpedoman pada PP nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Hal ini bisa untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP nantinya. Nah, yang dilakukan pertama kali dalam tahapan perencanaan ini adalah penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Setelah ditentukan prioritasnya terkait dengan pembangunan nasional dan arah kebijakannya, Kementerian Negara atau lembaga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Kemudian akan dilakukan penyusunan rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggarannya untuk dikaji dan dianalisa yang mana sesuai dengan pemenuhan kelayakan dan efisiensi dari kebutuhan dananya. Setelah itu akan dilakukan penyusunan pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah akan ditetapkan. Dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah wajib dituangkan dalam suatu rencana kerja sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di mana sistem kerja itu ada 4 tahapan. Ada 4 macam. Yang pertama RPJP untuk masa 20 tahun, kedua RPJM untuk masa 5 tahun, ketiga RKP untuk masa 1 tahun, dan terakhir untuk tingkat kementerian atau lembaga rencana kerja tahunan atau disebut dengan RKAKR. Tahapan kedua yaitu tahapan penganggaran, di mana dalam tahapan penganggaran ini Kementerian Keuangan akan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk dilakukan penyusunan pagu indikatif tahun anggaran yang akan direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah
Dan itu yang paling lambat disusun pada pertengahan bulan Februari. Setelah ditetapnya peningkatan pagu KL akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga. Setelah itu, menteri atau pimpinan lembaga akan menyusun renja atau KL. Jadi renja ini merupakan dokumen SKP untuk 1 tahun periode. Renja KL akan disusun sesuai dengan pendekatan yang berbasis terhadap kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang akan memuat kebijakan, program, dan kegiatannya. Kemudian, menteri atau pimpinan lembaga akan menyampaikan renja KL kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKP. Tahap selanjutnya, Menteri Keuangan akan melakukan penyusunan RKKL dengan menetapkan pagu anggaran KL. Pagu anggaran KL ini menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Menteri pimpinan atau lembaga akan menyusun RKKL berdasarkan pagu anggaran KL dan renja KL. Jadi RKP merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan, rancangan awal, dan standar biayanya. Jadi di sini RKP ini mencakup beberapa poin penting, yaitu tentang rancangan APBN dan standar biaya serta pendahuluannya. Kemudian Menteri Keuangan akan melakukan pengorganisasian terhadap penelaah dari RKKL ini dalam rangka peningkatan pagu RKKL yang bersifat final. Nah, setelah final, Kementerian Keuangan akan menghimpun RKKL dari hasil penelahan sebagai bahan untuk penyusunan nota keuangan dan rencana undang-undang tentang APBN. Kemudian penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Jadi setelah disampaikannya nota keuangan itu dan rancangan APBN akan disampaikan lagi kepada DPR untuk diminta persetujuannya. Tahap selanjutnya itu tahap penetapan APBN. Di sini tahapan penetapan APBN ada 4 tingkatan. Yang pertama itu tingkat 1. Pada tingkat ini akan ada penyampaian penjelasan pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang APBN di depan sidang paripurna DPR. Di sana Presiden juga akan melakukan penyampaian pidatonya terkait rancangan tersebut. Tahapan kedua, Menteri Keuangan akan mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan undang-undang APBN dan keterangan pemerintah. Tahap ketiga, atau disebut dengan tingkat ketiga, akan dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus terkait dengan pembentukan dari APBN itu. Dan tingkatan terakhir, tingkatan keempat, yaitu diadakannya rapat paripurna DPR yang kedua. Pada tahapan ini akan disampaikan laporan dari hasil pembicaraan pada tingkat 3 dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi dari DPR. Kemudian berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN akan ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Nah, dari penetapan undang-undang APBN ini akan diikuti penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN yang dimaksud. Tahapan selanjutnya itu tahapan ketiga, tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan undang-undang APBN akan dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam melaksanakannya anggaran. Kedua, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Kegiatan dari pelaksanaan APBN ini akan mulai dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Keempat, kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian, lembaga, atau KL.
tahapan keempat, tahapan pengawasan. Di tahapan pengawasan ini ada dua bentuk pengawasan, yaitu intern dan ekstern. Di tingkat intern, pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk lingkup masing-masing kementerian atau lembaga dan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk lingkup semua kementerian dan lembaga. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara atau BPK. Dan untuk pengawasan DPR akan dilakukannya pada tiap semester. Pemerintah membuat laporan semesteran yang berisi prospek keuangan untuk semester berikutnya. Dan keempat, pemerintah akan membuat laporan sementara pelaksanaan APBN yang sedang berjalan. Tahapan kelima, tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Nah, ketika BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP telah mau audit disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Nah, dari laporan keuangan tersebut akan disiapkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya APBN tahunan anggaran bersangkutan. Tahapan kelima yaitu tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Dalam tahapan ini ada 3, di mana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP. Kemudian LKPP yang telah diaudit akan disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Laporan keuangan tersebut harus disiapkan selambat-lambatnya 6 bulan berakhirnya APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Siklus anggaran APBD. Siklus anggaran APBD ada 3 tahapan. Yang pertama, penyusunan penetapan APBD, kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, dan terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD itu sendiri. Tahapan pertama, penyusunan RKPD. APBD disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Dalam penyusunan RKPD itu sendiri diselesaikan paling lambat bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, setelah direncanakannya kerja pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum anggaran atau KUA. Di mana dalam tahap penyusunan KUA ini akan dilaksanakan beberapa proses yang harus dilalui, di mana kepala daerah akan menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD yang telah disusun dan akan berpedoman pada APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Kemudian rancangan KUA yang telah disusun kemudian disampaikan lagi oleh sekretaris daerah paling lambat itu awal bulan Juni. Rancangan KUA yang disampaikan kepada daerah akan disampaikan lagi kepada DPRD paling lambat itu pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan ini dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya akan disepakati menjadi KUA. Paling lambat itu minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Setelah disetujuinya KUA akan dilakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pemerintah daerah akan menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, di mana di sini KUA dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. TPAD akan menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RK-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RK-SKPD. Kemudian SKPD akan menyusun RK-SKPD dan SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PKD
yang dibahas dan lebih lanjut oleh TAPD. RKSKPD yang telah disusun oleh SKPD akan disampaikan kepada PKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Selanjutnya itu penyusunan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD akan disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelumnya akan disampaikan kepada DPRD, disosialisasikan kepada masyarakat. Tahap selanjutnya itu penyusunan peraturan daerah, di mana rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PKD akan disampaikan kepada kepala daerah. Nah, selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang APBD ini sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Penetapan. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD ini akan diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Sebaliknya, apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar anggaran APBD tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksananya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, atau bupati. Penetapan. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD ini akan diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Sebaliknya, apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar anggaran APBD tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksananya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, atau bupati. Pertanggungjawaban dan pelaporan. Pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara pada akhir tahun masa anggaran. BPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan selanjutnya akan dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan ditindaklanjut di tingkat DPRD ini dilakukan sesuai dan berkewenangan untuk diberikannya undang-undang. Hasil